Thomas Rimpong atau Tom Rimpong, mantan pejabat negara, Menteri Perdagangan, disangkakan melakukan kejahatan langsung dimasukkan dalam rumah tahanan dengan tuduhan dikenakan pasal pidana korupsi. Apa kesalahan Tom Rimpong sampai diperlakukan sedemikian rupa? Penangkapan Tom Rimpong ini menimbulkan heboh masyarakat. Banyak kejanggalan, kan aneh, kejanggalan dan keanehannya, yaitu satu, tidak ada bukti Tom Rimpong korupsi. Misalkan bukti transfer uang atau gratifikasi. Sampai sekarang tidak ada buktinya sama sekali. Nah, kedua, dikatakan kerugian keuangan negara. Tom Rimpong tidak menggunakan dana APBN. Demikian juga, ini waktu itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan dalam laporan BPK, Badan Pengawas Keuangan Negara. Tidak ada perencanaan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK. Yang ketiga, kalau disalahkan Tom Rimpong membuat kebijakan yang salah, ini merupakan diskresi sebagai menteri. Pekerjaan diskresi ini yaitu hak-hak yang dimiliki oleh pejabat negara untuk membuat keputusan strategis untuk kepentingan negara. Ini adalah hak diskresi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi apalagi ini yang dikatakan korupsi ditetapkan sebagai tersangka dan terus ditahan. Ini dasarnya apa? Atau dasarnya hanya laporan masyarakat. Sampai sekarang belum ditemukan, masih dicari-cari alat buktinya, tetapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Model pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kasus Tom Rimpong ini akan mencoreng wajah pemerintahan Prabowo yang belum sebulan ini. Prabowo berpidato berapi-api seakan-akan akan memberantas korupsi dimulai dari kepalanya. Nah, ini ternyata masyarakat disuguhi oleh tontonan model pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, menetapkan tersangka, ternyata bukti-bukti tidak ada. Disangkakan merugikan keuangan negara 400 miliar. Nah, dasarnya apa? Ternyata dasar potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh BUMN jatuh kepada swasta.
bukan dasar kerugian negara ini ditetapkan oleh hasil pemeriksaan BPK, bukan ngarang-ngarang sendiri atau belum ada uang negara, belum ada yang diambil, atau kok katanya kerugian negara 400, bukan rugi, keuntungan yang diperkirakan masuk ke kas negara jatuh ke swasta, nggak logis nih. Ini model apa ini? Jadi kasusnya udah terjadi setelah 9 tahun yang lalu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Ya, padahal dugaan korupsi yang lagi heboh di masyarakat mengangkut menteri-menteri yang masih diangkat oleh Prabowo ini belum diapa-apakan. Misalkan Menteri Erlangga Hartarto atau terus Zulkifli Hasan, tapi malah menteri yang sudah dipertanggungjawabkan selama 9 tahun yang lalu dibuka. Nah, padahal apa sebab ditangkapnya Tom ini? Dipersangkakan atau disalahkan karena Tom memenuhi izin impor kepada perusahaan swasta, padahal yang diperbolehkan hanya BUMN. Yang perusahaan swasta mengajukan izin impor. Nah, akhirnya Tom Nimbong memberikan izin sebagai pejabat negara, sebagai menteri, mempunyai hak diskresi, keputusan untuk mengambil kebijakan berdasarkan hak diskresi yang dimiliki oleh setiap pejabat yang berkompeten. Ya, ini Tom Nimbong kalau berdasarkan banter pelanggaran mal administrasi, bukan pasal pidana korupsi. Terlalu jauh. Kejaksaan Agung buru-buru menahan Tom Nimbong, menetapkan sebagai tersangka. Ini sangat janggal dan sangat dipaksakan. Ada apa ini? Menimbulkan heboh di masyarakat sampai sekarang. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.